Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menuliskan sebuah penjelasan tentang kematian. Para ulama berkata, kematian bukanlah ketiadaan belaka dan bukan pula kerusakan semata. Kematian hanyalah terputus dan terpisahnya ruh dengan badan, perubahan kondisi di antara keduanya, pergantian keadaan, dan perpindahan dari satu kampung ke kampung lainnya. Apa yang disampaikan oleh Al-Qurtubi tersebut setidaknya memberikan pemahaman kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian seseorang tidak berarti perjalanan kehidupannya telah selesai sama sekali, dan kemudian tidak akan ada lagi fase berikutnya. Kematian sesungguhnya adalah akhir satu fase dari beberapa fase kehidupan manusia yang pasti akan dilaluinya. Kematian mengantarkan seseorang manusia menjalani kehidupan pada sebuah fase berikutnya, yang tidak sama dengan fase kehidupan sebelumnya. Yang cukup menarik dari apa yang dijelaskan Al-Qurtubi dan akan dibahas pada tulisan ini adalah kalimat intiqalun min darin ila darin, bahwa kematian merupakan perpindahan dari satu kampung ke kampung lainnya. Dapat digambarkan perihal orang yang berpindah tempat dari satu kampung ke kampung yang lain. Di kampung barunya ia dapat beraktivitas sebagaimana ia beraktivitas di kampung lamanya. Ia dapat mengunjungi tetangga rumahnya, sesama penduduk kampung. Dan ia pun masih bisa mengunjungi keluarga yang ditinggalkannya di kampung lama. Sehingga ia mengetahui bagaimana kabar mereka. Demikian pula dengan orang yang meninggal dunia. Di alam kuburnya, alam barzkah, ia bukan makhluk mati yang sama sekali tak mampu beraktivitas. Di sana ia hidup dan beraktivitas dalam sebuah kehidupan yang tentunya tidak sama dengan kehidupan dunia. Mereka yang telah memasuki alam barzakh dapat saling mengunjungi satu sama lain, berbincang berbagai hal tentang apa-apa yang dulu yang pernah mereka alami saat bersama hidup di dunia. Mereka pun juga mengetahui apa-apa yang sedang terjadi pada keluarga mereka, para tetangga, dan sanak keluarga yang masih hidup di dunia. Hanya saja mereka yang masih hidup di dunia tidak mengetahui apa yang terjadi di alam kubur sana. Alam kubur atau alam barzakh tidak ubahnya seperti sebuah ruangan berkaca ribbon. Orang yang ada di dalamnya mampu melihat orang yang di luar. Namun, orang yang di luar tidak bisa melihat yang ada di dalam. Namun demikian, kehidupan di alam barzakh yang seperti itu hanya dinikmati oleh mereka yang semasa hidup di dunianya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku baik terhadap sesama makhluknya. Sedangkan mereka yang saat di dunia berperilaku menyimpang dari ajaran Islam, tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, serta tidak memperlakukan sesama sebagaimana mestinya, maka alam kubur baginya laksana penjara. Ia tidak bisa meninggalkan tempatnya, melakukan aktivitas secara bebas, saling mengunjungi dan berbicara dengan lainnya, juga tidak tahu bagaimana kabar keluarga yang ditinggalkan. Hal ini dapat dipahami dari penuturan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ar-Ruh. Sesungguhnya, arwah ada dua macam, arwah yang disiksa dan arwah yang diberi nikmat. Arwah yang disiksa sibuk menjalani siksaan yang menjadikan mereka tidak bisa saling berkunjung dan berjumpa dengan lainnya.
Sedangkan arwah yang diberi nikmat bebas tidak tertahan. Mereka dapat saling bertemu, mengunjungi, dan mengingat apa-apa yang dulu terjadi di dunia dan apa-apa yang sedang terjadi pada penduduk dunia. Dari sini, maka alam kubur bagi penghuninya bisa merupakan rumah yang aman dan nyaman bagi yang menjalani ketaatan kepada Allah. Dan sebaliknya, alam kubur juga bisa menjadi penjara bagi siapa aja yang menyimpang dari aturan-aturannya. Maka apapun amalan yang dilakukan oleh seorang manusia pada saat hidup di dunia, sesungguhnya ia sedang membangun kuburannya sebagai rumah atau sebagai penjara. Bila ketaatan yang ia lakukan, maka kelak ketika meninggal dunia, ia hanya berpindah dari rumah dunia ke rumah barzakh yang bisa jadi jauh lebih menyenangkan baginya. Namun bila sebaliknya, maka bisa jadi ketika ia mati, ia berpindah dari rumah dunia yang nyaman baginya ke dalam penjara yang begitu menyiksa. Wallahu alam. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.